Nah, sekarang kita masuk langsung ke tasawuf. Bagaimana di dalam ilmu tasawuf ya, memahami makna ruh itu apa? Tarbiyah ruhiyah misalnya. Ya. Atau tasawuf itu adalah bukan salah satu, pembahasan utamanya adalah ruh. Ya. Nah, makna ruh di dalam tasawuf bukan mahiyahnya, esensinya. Artinya untuk mengetahui ruh. Nah, di dalam tasawuf itu yang dibahas bukan esensi ruhnya. Nah, ilmu ini tidak membahas hakikat ruh. Kenapa? Karena perkara ini sudah ditetapkan oleh teks agama Al-Quran. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian hanya diberikan mengetahui tentang roh ini hanya sedikit. Nah, itu kan ada al itu. Wa ma utitum minal ilmi, itu al ahdi lidzikri. Ya. Kamu diberikan ilmu apa? Tadi kan ditanya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan ruh, berarti ilmu mengetahui apa? Mengetahui ruh. Maka pembahasan tentang hakikat, esensi, ruh itu buang-buang masa, tak ada artinya. Karena ya. Dan orang sufi justru sangat jauh dari takallub itu. Ya. Artinya perbahasan tentang hakikat ruh merupakan perbuatan ya mengada-ada, ya, mengada-adakan. Takallub itu berlebihan ya. Ya. Dan orang-orang sufi jauh dari membahas sesuatu yang tidak berguna. Oleh karena itu pembicaraan mereka tentang ruh itu seputar dua perkara saja. Ya, sebelum dimasukkan ke tubuh nur ini dulu ma'rifat. Setelah dimasukkan ke tubuh maka terpengaruh dengan sifat tubuh itu. Nah, tasawuf membahas tentang ruh, bagaimana mengembalikan ke asal agar ruh menguasai tubuh. Karena manusia begitu keluar ke bumi ini dari ibu, seret, di perut pun sudah dibungkus tubuh. Keluar dari sini tubuh, dan tubuh itu punya kehidupan sendiri. Nak makan, nak minum, maka kisah Nabi Adam juga kan, ya. Begitu selesai ruh itu dimasukkan ke tubuh sampai perut sudah cakap lapar kan, lapar katanya. Kaki tak ada lagi tuh, tak hidup lagi. Ya. Gitu. Nah, sejak itu manusia itu sejak kecil dia hanya menjadi manusia jasmani, yang dilayani, yang dicari, yang diberikan, yang dipenuhi, yang dia bergantung kepada keperluan jasmani. Nah, bagaimana nak keluar dari jasmani itu? Nah, baru nanti ada akal, kalbu. Kalau kembali kepada asalnya namanya ruh. Gitu. Maka anak kecil kata tak ada akalnya kan gitu. Akalnya belum berfungsi. Begitu udah ada akalnya, kalbunya belum ada tuh. Kalbu dalam konteks bukan jasmani. Kalbu sifat nurani, kebaikan yang dia ada dalam dirinya. Ya. Nah, maka ketika orang sufi membahas tentang ruh itu hanya dua perkara. Pertama, irja'ur ruh ila asli ma'rifatiha wa irja'uha ila kamali ubudiyatiha. Bagaimana mengembalikan ruh kepada asal ma'rifatnya dan mengembalikan ruh kepada kesempurnaan ibadahnya, itu dua saja. Aslu ma'rifatihi, kamalu ibadatihi. Ya.
Karena Allah berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika ya ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Ya, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka mengatakan iya. Ini kan di zaman azali, sebelum dibungkus jasad. Nah, qala Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, jama'ahum fa'aja'alahum arwahan summa sawarrahum fastantaqahum fatakallamu. Kenapa? Putus di mana tadi tuh? Nah. Ada lagi dengan rakam tapi lain tak dia wifi tak on. Wifi tu habis. Wifi kita 220 GB. Wifi sini mati. Dia ada 2 line tuh. Coba cari satu lagi. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna ruh dalam tasawuf ya, adalah bukan membahas esensinya, tetapi karena masalah itu sudah dijawab oleh Al-Quran tadi. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tetapi yang dibahas dalam tasawuf hanya 2 perkara. Yaitu apa? Bagaimana mengembalikan ruh kepada asal ma'rifatnya dan kesempurnaan kehambaannya, ubudiyahnya itu. Seperti yang Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, ya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, ya, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala, mereka mengatakan, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Nanti di hari akhirat ditanya, kita tidak tahu Tuhan. Ya, tidak mungkin. Maka dia sebelum diturunkan ke bumi Allah sudah persaksikan, ini Tuhanmu. Itulah yang disebut ma'rifat azaliyah. Atau yang selanjutnya, setiap yang manusia yang Allah ciptakan ke bumi mesti punya chip ketuhanan lah, mesti punya naluri ya. Karena ini, dan Islam dan khususnya tasawuf, inilah yang mengembalikan ruh itu ke asal ma'rifatnya dan ke asal ibadahnya. Nah, sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ayat ini ditafsirkan oleh beliau, Allah mengumpulkan mereka dan Allah jadikan ruh, lalu Allah bikin ada rupa dan Allah buat mereka bicara dan mereka bicara. Alastu bi rabbikum, maka mereka menjawab qalu bala. Ya, kemudian Allah ambil janji kepada mereka dan Allah persaksikan bahwa Allah adalah Tuhan mereka dan mengatakan bala. Ya. Namun Al-Faqir pernah bertanya kepada Syekhuna itu, ya, ayat ini beliau menjawab innallaha sa'ala wa huwal ladzi ajab. Sebetulnya tidak ada, Allah tidak perlu untuk membuat proses seperti tadi. Ya, dikumpulkan, dihidupkan, disuruh ngomong, itu terlalu logik. Itu penjelasan kepada ukul, akal. Ya, sebetulnya Allah yang bertanya, Allah yang menjawab. Ya, karena pada saat itu ruh belum diciptakan, belum ada penciptaan di alam luar. Gitu. Karena orang sufi kan menyebut alam luar itu kan ba'da fi'il Allah. Ya, kalau sebelum dibikin oleh Allah maknanya disifat. Ya, disifat itu adanya di ilmu. Jadi seolah-olah konsepnya ini Allah bertanya, Allah yang menjawab. Seperti kita nak buat sesuatu, jadi kata ya, jadilah. Ya sudah. Maka begitu diciptakan, jadilah. Nah, ya, Syekhuna mengatakan begitu, innallaha sa'al wa huwa alladzi ajab. Li'anna al-arwah hina dzak lam tukhlaq ba'd. Wa hiya ma zalat bil alamil azali tahta al-masyiati wa taqdir, kata beliau. Maka faqala ta'ala alastu bi rabbikum, maka Allah menjawab bilisanil arwah qalu bala syahidna. Kan di Al-Quran juga kan Allah menceritakan bilisani Daud, bilisani ya, cerita. Kalau itu cerita Allah ceritakan di Al-Quran tentang makhluk yang sudah diciptakan di bumi, ya memang sudah ada lah. Nabi Daud ada, Nabi Ibrahim ada. Tapi ketika ceritanya ini di zaman azali, ya, maka ruh pada asal penciptaannya arifatun billah, ma'rifat, muqirratun lahu bil ubudiyah, tunduk, penuh pengakuan ketundukan kepada Allah. Tetapi ketika dicampur dengan jasad, mulai datang pengaruh baru. Maka kemarifatannya, keubudiannya hilang. Ya. Akibat apa? Akibat dari apa yang didengarnya, apa yang diterimanya, apa yang diambilnya. Itulah yang Nabi sabdakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Setiap yang dilahirkan ada fitrah itu. Kemudian fa'abawahu yuhawidanahu au yunasiranahu au yumajisanahu. Kedua orang tuanya lah yang membuat mereka Yahudi, Nasrani, Majusi. Maka ruh akhirnya terpengaruh juga dengan sejumlah faktor yang meliputi dia. Telinga,
mulut, ya, otak, perut, dan akibatnya membuat dia jauh dari makrifatnya yang asal, dari ubudiyahnya yang asal. Dan ini perlu dikembalikan kepada asalnya, kepada kesempurnaannya. Ya. Itulah Allah turunkan Al-Quran dan Allah turunkan Rasulnya. Ya. Sehingga realitanya ada manusia yang jauh sudah dari fitrah ini, dan ada orang yang hanya tidak sempurna dalam ma'rifat dan ibadah ini. Maka Allah berfirman, ya ayyuhal kitab la taghlu fi dinikum. Ini jangan terlalu jauh dalam agama ini kamu keluar dari fitrah. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq. Jangan kamu berkata tentang Allah ini kecuali hak. Nah, tasawuf ini membahas tentang perkara ini. Ruh mesti kembali kepada makrifat yang sempurna. Dan ruh mesti merealisasikan nama-nama Allah. Ya, bersamaan dengan ibadah yang sempurna tadi. Dan ini tidak mudah. Tidak dapat dilakukan secara sempurna oleh setiap orang. Ruh ini mesti menempuh jalan kembali. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para nabi, para rasul, para arifin, para aulia yang telah, ya, Allah perintahkan untuk mengikuti mereka itu. Ya. Maka secara umum caranya adalah al-ilmu billahi wa sifatihi wal ilmu bil ubudiyatil khalisah. Mengetahui Allah dan sifat-sifatnya dan mengetahui kepada ubudiyah yang murni. Ya, ilmunya. Kemudian yang kedua, mujalasatu ahli dzalik. Ya, duduk bersama, bersahabat dengan orang mereka, orang yang al-alim billah wal alim bil ubudiyah, dan mengambil dari mereka serta beriktida. Ya, Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Bertawakallah kepada yang hidup dan tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukup sebagai khabir, ya, dosa daripada hamba-hambanya. Alladzi khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, ya, dan antara keduanya, dalam fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian naik ke aras. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Ini perintah Allah. Ya, nak tahu tentang Rahman, tanyalah kepada khabir. Ya. Fas'al bihi khabira, ini nas yang mengandung banyak makna. Salah satunya tafsirnya, bertanyalah kepada arifin, ya, yang mengenal Allah, tentang Allah. Dalam wasiat Luqman kepada anaknya, wattabi sabila man anaba ilai, ikuti orang yang telah kembali kepadaku. Orang yang kembali kepada Allah, ya, itulah jalannya sudah ditempuh. Jalan anbiya, jalan aulia, jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah az-zikrul katsir. Ini cara-cara di tasawuf untuk mengembalikan ruh kepada asal ma'rifatnya dan ubudiyahnya. Uzkurullah zikran katsira, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan zikir ini, ya, realisasi untuk memiliki, mendapatkan asma-asma Allah dan ma'rifat, ya, itu akan terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, qala ta'ala wa ana ma'ahu idza zakarani. Ketika manusia itu ingat kepadaku, itu artinya aku bersamanya. Ya, maka Allah bersama hambanya ketika hamba mengingatnya. Dan Allah bersama hamba itu mempunyai, kebersamaan Allah kepada hamba itu mempunyai banyak kesan pengaruh yang besar. Di antaranya adalah
Allah yar'ahum, Allah memeliharanya. Dan antara lain adalah dia dapat merealisasikan nama-nama Allah. Ya. Sehingga ruh ini mempunyai sifat dari nama-nama Allah itu. Ruh tahu, ya, hikmah, rahmah, dan sekaligus dia dapat menyembah Allah karena sifat-sifatnya, ya, dia telah merealisasikan sifat-sifat itu pada dirinya. Ya, yang membuat dia ingat, yang membuat dia tahu, yang membuat dia memahami segala sesuatu, hikmah, Allah hakim, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, tazakkurul akhirah, mengingat akhirat. Itu adalah ruh yang dibahas oleh tasawuf tuh. Bagaimana ruh agar idrak, mudrik, alim kembali, tahu kembali. Ya. Tentunya dengan ilmunya. Dan yaitu suhbah, zikir, dan mengingat kematian. Kalbu. Al-Quran menceritakan tentang kalbu itu di berbagai tempat dan di berbagai pembahasan. Terkadang Al-Quran berceritakan tentang keadaan sakitnya, ya, sakit hati itu, sakit buta, sakit keras, atau sesuatu yang menimpa hati itu, khotem, cop, rin, ron, ya, noda, al-kufur, itu yang disebut dalam Al-Quran. Ya. Maka dia mendengar bisikan setan, bisikan setan manusia dan bisikan setan jin. Gitu. Akibat hatinya buta, atau ada khatam, atau ada ron. Maka Allah berfirman, fi qulubihim marad. Ini marad. Ya, fazadahumullahu marada, makin marad, makin, ya. Apa di antara maradnya? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Bukan buta mata, buta hati, maka hati buta. Ya. Dalam ayat lain, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Ya. Hati yang keras itulah setan bisa memasukkan fitnah kepada hati yang sakit itu. Ini hati keras. Ada lagi Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim, hati Allah cop, wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Ada lagi Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ron. Ini kulub di Al-Quran ini bukan kulub juz sanubari tadi. Adalah kulub yang memang tasawuf bahas. Kalau tasawuf tidak ada, ya, lalu benda ini siapa yang bahas di fikih? Tak ada nih. Ya, ilmu kalam lagi tak ada. Dan Allah berfirman, walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Maka hati yang tidak beriman dengan kepada hari akhirat itu akan mendengarkan bisikan setan itu. Nah, ada lagi Al-Quran menjelaskan tentang hati adalah tempatnya untuk ujian, tempatnya untuk takwa, tempatnya untuk hidayah. Ya. Berarti nama hati ini, nama qalbu ini adalah nama proses untuk bagaimana manusia agar memiliki ruh, ya, yang kembali berarti ke asalnya. Ruhnya itu memiliki sifat-sifat makrifat, ingat, ibadah, kembali itu, ya. Dan juga agar tidak terpengaruh, terkungkung oleh sifat-sifat tubuh, nafsu, syahwat, gitu. Nah, maka kalbu ini bercerita tentang itu. Bisikan setan, bisikan ini, bisikan itu. Tapi nanti, ya, bercerita tentang kalbu mutmainnah, kalbu yang sehat-sehat, yang sembuh-sembuhnya. Nah, Allah berfirman, ulaika allazina imtahanallahu qulubahum littaqwa.
lahum maghfiratun wa ajrun azim wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Nah, mereka orang-orang yang hatinya diuji oleh Allah untuk bertakwa, mereka diampunin, diberi pahala agung. Dan orang yang beriman kepada Allah, hatinya Allah berikan hidayah. Jadi kalbu ini memang sesuai dengan namanya. Ya, kalbu bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Ya. Apabila berbuat nafsu, ya, tertutup, nah, dinamain kalbu. Ya. Kalau tiba-tiba dia melakukan maksiat, menjadi keras, itu kalbu yang keras. Tapi kalau dia ibadah, beriman, berzikir, kalbunya yang mendapat hidayah. Gitu. Maka kalbu ini sesuai dengan namanya. Ya. Dalam Imam Ibnu Arabi mengatakan, di dalam manusia kalbu, tetapi ya di dalam Rob adalah, di dalam nafs ini kalbu, di dalam Rob itu adalah tajalli katanya. Ya. Jadi tajalli itu kan, tajalli artinya tajalli itu kan seperti sinar itu memunculkan gambar. Kan dua, enak nggak enak. Di manusianya yang menunjukkan enak nggak enak itu kalbu. Gitu. Ya. Teori ini beliau punya dalil, pakai ayat Al-Quran, tetapi memang isyari maknanya. Justru kalau kita baca dalilnya, dalil itu justru adalah dalil pembelaan Nabi ketika Sayyidatuna Aisyah bergaduh dengan Sayyidatuna Hafsah, saling mengata. Nabi hampir mengikuti dua-duanya, ditegur oleh Allah ya, untuk tidak mengikuti istri itu. Gitu. Ya, tapi Imam Ibnu Arabi itu di situ menangkap makna isyari itu dan punya argumentasi yang benar. Itu kan cerita fisik. Tidaklah sebetulnya fisik itu merupakan bentuk gambaran apa yang ada di hatinya. Maka beliau menangkap hatinya sekarang, orang merah merona, matanya melotot. Kan itu artinya marah. Orang kan ngebahas fisiknya, tapi orang sufi ngebahas rohaninya marah. Yang dibahas rohaninya. Ya. Dan ulama tidak salah kalau dia membahas tentang marah itu, tentang indikasi fisiknya itu. In tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa innallaha huwa muwalliha maulahu. Itu aja ayatnya, wa in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Tatuba maknanya jika dia bertobat, Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah, faqad saghat qulubukuma. Gitu. Bukan dia, jika engkau berdua bertobat, karena Nabi yang berkata kepada kedua orang itu, dan itu ayat turun, maka berarti hatinya telah mendengar apa yang mendengar Allah lah, nasihat dari Nabi itu. Faqad saghat qulubukuma. Tapi diartikan wa in tatuba. Tatuba itu roja'a, untuk melihat baik buruk. Kalau lihat asalnya, mesti asalnya kepada Allah. Wa in tatuba ilallah. Kalau baik buruk kembali kepada Allah, ya, faqad saghat qulubukuma, berarti kedua hati itu, kedua perubahan yang ada dalam diri manusia itu, berarti saghat telah tunduk kepada perintah Allah, baik dari Allah, buruk dari Allah. Ya. Itu makna isyari. Ya. Artinya makna lain yang dipahami, ya, dari mafhum rohani itu, tentang rohani, dia akan begitu ceritanya. Tapi kemudian dijadikan ayat ini, ya, sebagai sandaran, ya, makna yang ada pada dalil lain, ya, sebagai makna isyarinya. Gitu. Bukan berarti asal memberi makna saja seperti
apa hermeneutika tafsir dari barat itu, hermeneutika atau apa itu. Dia hanya memilih ayat terus diartikan, kata diartikan, tergantung arti yang diinspirasikan oleh Allah dalam pikirannya langsung artikan, katanya begitu. Ya. Tidak demikian, tapi tetap ada argumentasi lain. Dan dalam kesempatan lain juga diceritakan kepada kita tentang keselamatan hati menjadi syarat diterimanya Allah, syarat diterimanya manusia oleh Allah. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun, ya, illa man atallaha biqalbin salim. Harta anak tidak sempurna, melainkan orang yang membawa hati yang salim, yang selamat, bukan sekedar sehat. Ya, kalau sehat tidak selamat. Mudhoaf sehat, tapi tidak selamat. Ya, gitu. Tetapi kalau selamat, betul-betul tidak ada elat sama sekali. Dan kita juga menemukan hadis banyak bercerita tentang hati. Nabi, ala inna fil jasadi la mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau baik semua tubuh baik, kalau rusak semua rusak, yaitu kalbu. Coba Nabi memberikan kaitan antara daging dengan kalbu, antara sanubari dengan kalbu itu. Ya. Dalam hadis lain Nabi bersabda, tu'radul fitan alal qalbi. Fitnah ditimpahkan ke hati. Audan sedikit demi sedikit. Fa ayu qalbin asyrabaha, setiap hati yang menyerapnya, nukitat fihi nuktatan sauda. Maka ada apa, nukitat itu artinya asalnya bukan titik. Nuktah itu tafsirnya. Ya, nukitat itu sama dengan layughanu ghaun. Apa? Kabut. Ya. Satu kabus gitu. Dekat dengan ron, nukitat itu. Nuktatan sauda. Ya, karena itu satu gumpal tutup, ya, seperti nuktah. Nah, ayu qalbin ankaraha, kalau diingkari, maka nukitat fihi nuktatan bayda, maka ada gumpalan putih, sehingga tasiru ala qalbain, menjadi dua hati. Yang satu ala abyad, putih, mislas sofa, jernih. Fala tadurruhu fitnatun, ujian apapun tidak membahayainya. Madama samawati wal ar. Wal akhar aswad, yang satunya hitam mirbag. Ya. Hitam dan bertelungkup gitu. Kalkuz mujakhaya, la yu'rab ma'rufan wa la yunkir mungkaran illa ma asyraba min hawahu. Dia tidak mengenal kebaikan, tidak mengingkari yang mungkar. Apa yang dia serap oleh hawanya itu yang diterima. Itu Nabi lihat ada dua hati. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan al-qulubu arba'ah. Kondisi hati ketika dalam menerima kebaikan, menolak keburukan, dan macam-macam kondisinya. Ada qalbun ajrad, hati yang murni. Fihi mislus siraj yazhar, seperti pelita yang menyala terang. Wa qalbun aghlab marbut ala ghilafi, hati yang tertutup, yang antara tutupnya terikat kayak kitab begitu. Ya. Ada qalbun mankus. Qalbun mankus itu qalbun yang terlungkup begitu. Ada qalbun musaffah, qalbun yang seperti musaffah itu dibalik gini. Kadang benar, kadang tak, kadang ingat, kadang lupa.
Amal qalbul ajrad fa qalbul mu'min fasirajuhu fihi nuruh. Hati mukmin maka pelitanya itulah cahayanya. Qalbul aglab qalbul kafir, sudah ketutup. Ama qalbul mankus fa qalbul munafiq. Ya, nerima tapi jatuh. Ya. Ya. Apa? Arifas summa angkar. Tahu tapi mengingkari. Amal qalbul musaffah fa qalbun fihi imanun wa nifaq. Ya. Teriman, ternifak, teriman. Dan banyak lagi sebetulnya hadis-hadis tentang macam-macam hati. Pada hakikatnya ini adalah tentang keadaan hati sehat, hati sakit, itu saja. Ya. Nah, dari inilah kita bisa ambil kesimpulan sebagai kayu ukur ya, yang bisa menjelaskan tentang hati yang lurus, hati yang pesong ya, dan menjadi dawabit ya akan kesempurnaan dan kekurangan hati. Bagaimana hati itu bercahaya, bagaimana hati itu gelap, bagaimana mengembalikan hati kepada kesehatannya, kesempurnaannya, kelurusannya ya. Inilah yang dibahas oleh tasawuf. Maka orang-orang sufi yang amilin, mereka lah yang paling terdepan membicarakan perkara ini. Sehingga mereka orang sufi itu disebut sebagai mutakhassis, pakar dalam urusan mengobati penyakit hati. Ya, itu sebab ilmu ini pun disebut tahzibul qulub. Ya. Nah, maka tasawuf ini merupakan sesuatu yang paling penting di zaman sekarang di dalam kehidupan muslim. Lalu apa yang dilakukan oleh dari penjelasan yang panjang itu dapat kita ambilkan kesimpulan tentang hati ini ya, itu ada dua saja. Pertama, alam hati itu luas. Tentang sakitnya, sehatnya, ini bukan perkara mudah ini. Ini perkara yang sangat rumit ya. Kenapa? Karena dengan hati sakit, dunia akhirat celaka. Hati sembuh, sehat, dunia akhirat juga baik. Jadi ini bukan perkara yang mudah, bukan jantung itu yang dibawa ke hospital, selesai diganti, selesai. Yang kedua, islah qalb ini memerlukan ilmu, memerlukan amal, memerlukan suhbah. Ilmu untuk mengetahui esensi tentang sehat dan sakitnya hati itu. Amal untuk menghentikan sakitnya dan membasmi sakitnya, dan suhbah agar memiliki keberlangsungan semangat untuk terus berjalan ya, dan mendapatkan muzakarah arahan ya, agar kita tidak mengatakan hati itu sehat padahal tidak sehat ya. Berapa banyak orang mengaku sehat, bahkan lebih sehat daripada aulia ya. Inilah semua yang dibahas oleh tasawuf. Ya, baik. Ya. Tadinya dihabiskan sampai akal, nafsu, agar besok itu terus ma'rifatullah. Ya. Tapi bisa aja singkat aja nih, sedikit aja lagi ya. Yang keempat, akal dalam ilmu tasawuf. Nah ya, di dalam istilah Islam tentang akal nih ada yang disebut akal taklifi, akal syar'i. Akal taklifi itulah akal jasmani yang dimiliki oleh semua insan selama enggak gila. Dengan sebab ada akal ini manusia diberikan perintah agama dan dihisab di akhirat. Dan dia bertanggung jawab tentang perbuatannya di depan Allah. Ada track recordnya itu di dalam pikiran ini, akal ini. Nanti di akhirat kita tak ngaku pun
sudah ada YouTube-nya itu. Macam mana tak mengakui ini? Ya. Itu diambil dari akal tuh. Setelah itu manusia terbagi dua. Ada yang memahami ya tentang Allah dan memahami perintah Allah, dia beriman dan komitmen. Itulah disebut akal syar'i. Ya. Atau orang-orang yang berakal. Sebagian lagi orang yang tidak memahami Allah dan tidak iltizam kepada perintah Allah, dan mereka tidak mendapatkan akal syar'i. Nah, akal tempatnya di hati, dan akal juga punya tingkatan-tingkatan. Manusia yang mampu menguasai syahwatnya, ditundukkan kepada perintah Allah, dan juga memahami Allah, pasrah kepada Allah, itu disebut akalnya al-aqlu syar'il kamil, akal syara' yang sempurna. Ya. Dan akal seperti inilah, dan bagaimana caranya untuk mendapatkan akal seperti ini, inilah yang menjadi pembahasan tasawuf. Ya, meskipun nanti akhirnya bukan disebut al-aqlul kamil, tetapi al-insanul kamil akhirnya. Ya. Dari sinilah ada dalam istilah dalam tasawuf, ya, mengobati akal yang sakit. Ya. Tasawuf membahas tentang bagaimana fiqhul qulub anillah, memahami hati itu, memahami tentang Allah, dan menguasai nafsu serta mentarbiyahnya, meluruskannya, ya, berjalan dengan nafsu seiring dengan ruhaninya pada batas-batas yang dibolehkan oleh Allah. Bagaimana ini membawa akal ini dari awal sampai akhir? Ya. Inilah apa yang dibahas oleh tasawuf itu. Oleh karena itu tema akal itu erat kaitannya dengan hati dari satu sisi, dan dari sisi lain dengan nafsu. Akal, hati, nafsu, hati, nafsu, hati, nafsu. Imam Al-Ghazali dalam buku lain, hati ini pimpinan, nafsu ini tempat, akal ini perdana menteri, gitu saja. Perdana menteri ya tergantung, kalau nggak ada pimpinannya ya dia dengar apa kata orang yang ada di tanah ini. Ada penyamun, ada perompak, ya ada macam-macam. Tidak ada pimpinannya. Nah, kalau ada pimpinannya, nah akal akan bertindak kepada semua itu. Gitu. Itulah yang dibahas oleh tasawuf. Maka untuk mengalahkan maksiat, mengontrol anggota tubuh, nafsu, dan hati kepada perintah Allah, berjalan untuk melaksanakan perintah Allah semuanya, ini adalah merupakan kesan dari adanya akal syar'i itu. Maka kalau begitu tasawuf berbicara tentang akal itu, ya, bukan tentang hafalan, menyimpan informasi, kebijakan, kecerdasan, bukan itu. Ya. Kalau itu yang dibahas, banyak sekali orang yang pakar matematik, pakar hitungan, pakar penelitian, dan itu sudah selesai masalahnya. Ya. Tidak. Tapi realita mengatakan dunia ini rusak justru orang yang gara-gara yang pandai-pandai, akalnya bijak-bijak itu. Orang bodoh mana boleh merusak. Ya, yang merusak ya orang yang cerdas itu, tapi tidak dikembalikan ke akal syar'inya. Yang ada akal jasmaninya saja. Yang terakhir tentang nafsu. Sebagian orang sufi menganggap nafsu itu ruh setelah bercampur dengan tubuh. Maka ruh bercampur dengan jasad, menjadikan jasad itu punya pengaruh kepada ruh.
Ya. Sebabnya ruh punya keperluan-keperluan. Ya. Dan akhirnya juga jasad punya keperluan, akhirnya ruh juga terpengaruh dengan keperluan jasad itu. Nak makan, nak minum. Ya. Orang lapar, mencuri. Ya. Ruh, ya udah curilah. Tak berdaya sudah. Gitu. Ya kadang-kadang mencuri malah untuk memenuhi keserakahannya. Ya. Nah ini karena terlalu lama kita hidup dengan jasad itu. Ya. Maka kalau kita lihat teliti, ada psikologi pendidikan, ya, psikologi perkembangan. Ya. Psikologi pendidikan berdasarkan psikologi perkembangan, ya, yang diberikan oleh Barat itu tidak sepenuhnya selari dengan pendidikan rohani. Ya. Karena seolah-olah di dalam agama itu tidak ada ilmu psikologi dan tidak ada pakar psikolog. Jadi 100% mengikuti, ya, ilmu Barat itu. Makanya ulama sudah menelitinya sehingga ada disebut ilmu nafsi fil Quran wal hadis, katanya gitu. Nah, ketika ruh bercampur dengan jasad, akhirnya jasad itu punya keinginan, ya, ruh jadi ikut. Salah satu keinginannya adalah dia ingin abadi. Dan inilah yang menjadi tema setan untuk menggoda Nabi Adam. Udah, makan aja nanti kau abadi. Nah. Fawaswasa ilahi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi, ya, wa mulkin la yabla. Dan begitulah terus nafsu melahirkan banyak makna yang membawa kepada penyakit. Dan penyakit ini juga akhirnya makin berkembang biak, bertambah. Ya. Nah, dari sanalah syariat mengatur adanya melawan nafsu untuk keistiqomahan nafsu dan untuk melindungi nafsu dari kejatuhan. Maka kata Nabi, wal mujahid man jahada nafsah fi dzatillah. Orang yang mujahid itu adalah orang yang melawan nafsunya. Allah juga berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan dia menahan nafsunya dari hawa, surgalah tempatnya. Nah, maka oleh karena itu titik permulaan di dalam kesehatan diri ini atau sakitnya itu tergantung orang kalah, tunduk, ridho, kompromi dengan nafsu atau tidak, itu saja. Ya. Dan itulah yang jadi pembahasan tasawuf. Maka Syekh Jaruk berkata begini, dasar akhlak itu asalnya ada 3. Ar-ridha anin nafs. Ini akhlak buruk maksudnya. Sumbernya, dasarnya akhlak buruk itu 3. Kalah dengan nafsu. Ulama menyebutnya ridha itu, ridha anin nafsu katanya. Ya, udah surrender lah katakan dengan nafsu itu, ridha itu. Wa khauful khalqi, takut makhluk. Wa hammur rizq, ya, dan apa hammur rizq itu? Apa? Risau kepada rizq. Ya. Buka surat berapa itu? 43. Akan tetapi jika berkukuh kepada satu dasar,
untuk menafikan semuanya, yaitu tidak ridho kepada nafsu. Ya, dalam berbagai keadaan dan berhati-hati selalu dalam setiap masa. Ya. Kalau dia iltizam kepada asal yang satu, itu akan menafikan semuanya. Ya. Apa asal yang satu itu? Adamu ridho ani nafsu. Udah. Kalau kita tidak ridho aja pada nafsu, udah, khauf itu hilang, ham itu hilang. Ya, intinya nafsu. Maka itu sebab orang tasawuf memerangi nafsu itu. Ya. Dan penyakit nafsu itu banyak. Dan itulah yang mesti diketahui dan mesti diperangi, dimujahadai. Nah, para ulama, para imam di dalam tasawuf ini telah sepakat bahwa usulnya, ya, mengobati nafsu itu terkandung dalam mujahadatun nafs. Makanya manhaj utamanya nanti yang akan diceritakan itu mujahadatun nafs wa mukhalafatiha. Artinya ketika nafsu mengingini maksiat satu atau bukan maksiat, dia ingin banyak meluaskan ke dalam mubah, bukan maksiat pun, tapi melakukan yang mubah-mubah, yang boleh-boleh, bukan haram. Ya. Banyak bual-bual, banyak sembang-sembang, banyak ngobrol-ngobrol. Ya. Itu mubah, dia tak berbuat dosa. Ya, itu memang keinginan nafsu. Ya. Atau menanggung gangguan orang di dalam taat kepada Allah. Ya. Dan dalam mengawal pakaian dalam batas-batas syar'i. Ya. Itu merupakan usaha untuk melawan nafsu. Ya. Dan Al-Quran banyak menceritakan tentang perkara ini. Ya. Di sana ada nafsu yang bersih, ada nafsu yang kotor. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha pujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada lagi nafsu ammarah. Ini nama-nama di Al-Quran lah. Ini bagaimana cara memahaminya, membahasnya itu di tasawuf. Di Al-Quran kan terpisah di masing-masing ayat disebutkan saja begitu. Nafsu ammarah misalnya. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ila akhirih. Ya. Dan di antara ayat-ayat itu juga ada ayat wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya. Dan dari sinilah kita memahami bahwa nafsu perlu diperangi. Allah pun berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Maka mujahadah ini maknanya dan definisinya, sarananya yang sah menurut agama. Dan juga kita mesti mengetahui keadaannya dan juga keadaan kesempurnaan nafsu yang bersih dan bagaimana cara mendapatkannya. Itulah pembahasan tasawuf. Ya. Bahkan tazkiyatun nafs ini merupakan perkara yang paling penting, yang bahkan min ummahatil umur, salah satu perkara induk dalam tasawuf.
Bahkan nama tazkiyatun nafs itu hampir menjadi nama ilmu ini. Ya. Tapi justru perkara inilah yang dikesampingkan, yang diabaikan ya oleh hampir kebanyakan orang, kecuali orang yang mendapat rahmat dari Allah. Ya. Di samping itu bahwa tujuan utama diutusnya Rasul tazkiyatun nafs. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya. Dan kita melihat jarang sekali kita menjumpai orang yang berbicara tentang tazkiyatun nafs. Ya. Dan kalaupun ada yang berbicara, dia bukan orang yang mengetahui tentang tazkiyah dan cara-caranya ini. Dan itu tidak pernah kita jumpai orang berbicara dengan perinci, dengan luas tentang tazkiyatun nafs illa fi hadzal masyrab. Artinya di dalam tasawuf. Di luar itu ya, hampir mustahil kita jumpai. Ya. Tasawuf begitu menumpuk pembahasan ini. Orang yang tiba-tiba membuang begitu saja, ya, kama qala syekhuna, ya, huwa majnun bi rummati. Ya, bahkan dia bilang resmi bisyahadah katanya. Itu gila penuh. Bukan resmi, ada sijilnya itu, sijil gila. Ya, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Ya Allah.